Cinta menyebabkan seseorang bersegera melakukan apa saja yang membuat sang kekasih suka. Cinta menyebabkan seseorang menjauhi apa saja yang dibenci oleh sang kekasih, padahal dirinya ingin melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang saya hormati, kita kembali lagi di Zahratul Fatah Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu tema sesuai dengan judul, yaitu tentang cinta. Jadi sebenarnya tema ini merupakan refleksi dari pembacaan saya terhadap salah satu tema di kitab Syajaratul Ma'arif. Jadi saya menulis beberapa kalimat ini. Mohon izin saya bacakan. Cinta menyebabkan seseorang bersegera melakukan apa saja yang membuat sang kekasih suka. Cinta menyebabkan seseorang menjauhi apa saja yang dibenci oleh sang kekasih, padahal dirinya ingin melakukannya. Cinta bukan hanya saja menjaga supaya sang kekasih tidak terluka, tetapi sang pecinta harus siap dan bersabar jika sang kekasih itu sendiri yang melukai dirinya. Nah itu, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu cinta yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini bukanlah cinta antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih kepada kita menukil kalam-kalam ulama tentang cinta Allah, mahabbatullah, dan cinta Rasul, mahabbatur Rasul. Ada salah satu hadis yang sangat populer. Nabi mengungkapkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintai banding anaknya, dibanding orang tuanya dan manusia yang lain. Itu wujud dari cinta yang sempurna pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wujud dari cinta itu akan menyebabkan seseorang melakukan tindakan-tindakan yang nyata sebagai bukti atas cintanya kepada sang kekasih. Nah, saya akan menunjukkan beberapa ayat Al-Quran yang menggambarkan betapa para kekasih Allah itu cintanya kepada Allah sudah paripurna sehingga tidak bisa terbeli oleh apapun. Contoh yang pertama, kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam itu kan dia seorang yang ganteng, kemudian dia dibujuk oleh Zulaikha. Selain Zulaikha dia juga ditawari oleh perempuan-perempuan Mesir untuk bergabung, istilahnya ya apalah, dugem dengan mereka, bersenang-senang dengan perempuan-perempuan Mesir itu. Dia juga akan diberi fasilitas, dia juga akan pokoknya dibuat senang lah sama perempuan-perempuan Mesir itu. Tetapi apa? Nabi Yusuf alaihissalam itu rasa cintanya kepada Allah itu bisa mengalahkan apa yang menjadi tawaran perempuan-perempuan Mesir itu. Ya, jadi Nabi Yusuf malah mengatakan begini, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ya Allah, masuk penjara lebih aku sukai daripada aku menuruti kemauan perempuan-perempuan Mesir itu. Jika engkau tidak memalingkan aku dari mereka, ya Allah, maka aku termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, dari situ mendapatkan gambaran betapa Nabi Yusuf itu tidak mau melakukan sesuatu hal yang tidak disukai oleh sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga ketika Nabi Yusuf berada pada satu ruangan
kemudian dibujuk oleh Zulaikha untuk melakukan hal yang tidak terpuji, jawabnya Nabi Yusuf alaihissalam adalah qala ma'adallahi innahu rabbi ahsana mathwaya. Aku berlindung kepada Allah, aku takut kepada Allah, aku lebih mencintai Allah daripada syahwat dunia ini. Padahal Nabi Yusuf sebenarnya ya namanya manusia memiliki syahwat insaniyah. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar'a burhana rabbi. Jadi Zulaikha juga punya keinginan terhadap Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga secara manusia memiliki kecenderungan kepada Zulaikha. Tetapi takutnya kepada Allah, cintanya kepada Allah itu bisa memalingkan dirinya dari perbuatan itu. Nah, itu kekuatan cinta. Dia, tadi dalam bait pertama yang saya sebut itu, orang itu kalau sudah mencintai seseorang, tidak ingin menyebabkan orang yang dia cintai itu kecewa. Nah, kalau seorang hamba, seorang nabi melakukan perbuatan dosa, kan itu dalam tanda petik mengecewakan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang kekasih. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta juga bisa menyebabkan seseorang itu rela disakiti oleh orang yang dia cintai. Orang yang sudah jatuh cinta, dia disakiti oleh orang yang dia cintai, dia itu rela dan mau bersabar. Jadi kadang ya dalam kehidupan ini, dalam kehidupan nyata ini, orang yang sedang kadung jatuh cinta itu disuruh apa saja mau, dikhianati, kalau dikhianati enggak, disuruh apa aja mau, dimintai duit mau, bahkan kadang disakiti aja juga mau bersabar, sudah disakiti mau memaafkan. Kenapa? Karena kekuatan cinta itu tadi. Kisah berikutnya adalah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi Ayub alaihissalam adalah salah satu nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat. Dulunya Nabi Ayub adalah orang yang kaya, terhormat, hartanya banyak, anaknya juga banyak. Tetapi oleh Allah diuji dengan ujian yang sangat besar, hartanya lenyap. Kemudian pengikutnya, benderanya ya sudah pergi semua. Keluarganya, istrinya, anaknya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, meninggal dunia terlebih dahulu. Dia jatuh miskin dan juga sakit. Kalau dalam beberapa kitab-kitab itu sampai disebutkan sakitnya Nabi Ayub alaihissalam itu sampai ngeri gitu, sampai kadang-kadang terlihat berlebihan seperti keluar ulat dari tubuhnya itu. Tapi kalau di Aqidatul Awam itu disifati bahwa sakitnya Nabi itu ya khafi fil maroti. Nabi itu ya, para nabi itu sakit, tapi sakit-sakit yang khafif, yang ringan-ringan saja, yang sakit-sakit wajar, tidak sampai seperti itu. Yaitu wallahu alam, mungkin pembahasan yang lain. Tapi Nabi Ayub ketika sakit yang sangat lama itu, kemudian dia sakit yang parah, ujiannya sangat berat itu, Nabi Ayub diminta oleh istrinya, Pak, mbok jenengan itu kan kekasihnya Allah, mbok meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya sakitnya itu sembuh, supaya hartanya kembali dan seterusnya. Dan Nabi Ayub alaihissalam itu tidak mau berdoa kepada Allah. Beliau mengatakan bahwa ketika aku sehat dulu, waktunya itu lebih panjang, lebih lama, sudah bertahun-tahun Allah memberikan kesehatan. Sekarang saya diuji sakit sebentar saja kok saya mau merengek-rengek minta disembuhkan, itu saya malu kepada Allah. Saya malu, enggak apa-apa, pokoknya saya tahan, saya sabar terhadap ujian yang Allah berikan kepada saya. Ini yang saya maksud ketika orang mencintai sesuatu. Nabi Ayub mencintai Allah, maka Nabi Ayub memiliki kesabaran ketika dalam tanda petik disakiti oleh Allah. Disakiti artinya diuji, diberi ujian yang berat oleh Allah. Itu yang saya maksud bahwa cinta itu menyebabkan seseorang menjadi siap untuk diuji, menjadi siap untuk disakiti. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditawari oleh malaikat untuk agar satu gunung
itu akan dirubah menjadi emas, kemudian akan diberikan menjadi miliknya Nabi Muhammad SAW. Kecintaan Nabi Muhammad kepada Allah itu bisa mengalahkan keinginan-keinginan duniawi seperti itu. Sampai di dalam qasidah Burdah itu disebutkan, warawadathu jibalu syummu min dhahabin an nafsihi fa'araha ayyama syamami. Jadi kezuhudan, lapar yang dia rasakan bukan karena tidak mampu mencari makan. Ya seperti itu lebih karena semata-mata tidak mau tergoda oleh gemerlapnya dunia. Kemudian wa akatat zuhdahu fiha daruratuhu innad darurata la ta'du 'alal 'isam. Kezuhudan Nabi itu sampai ketika satu gunung emas ditawarkan untuk menjadi milik Nabi dan beliau menolak. Nah itu syairnya yang menyatakan bagaimana mungkin Nabi tertarik dengan gunung. Wa kaifa tat'ilat dunya daruratuman laulahu lam takhrujid dunya minal adami. Bagaimana mungkin Nabi mau tertarik dengan gunung yang mau jadi emas? Keberadaan gunung itu sendiri tidak ada kecuali dengan adanya Nabi. Jadi gunung bisa ada, emas bisa ada, itu karena Allah mengatakan laulaka ma'aflaka. Kalau seandainya tanpa engkau Muhammad, maka alam ini tidak akan diciptakan. Sehingga Nabi tidak tertarik dengan gemerlapnya dunia, Nabi tidak tertarik dengan gunung yang mau disulap menjadi emas. Karena apa? Karena kecintaan Nabi kepada Allah bisa mengalahkan semuanya. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai kesimpulan dari apa yang kita bahas tentang cinta ini. Barangkali ini sebenarnya pembahasan yang agak berat. Jadi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul ini sebenarnya kan pembahasan yang perlu mendalam, dan saya berusaha untuk menyampaikan secara lebih sederhana ini. Nah, di akhir dari episode ini saya ingin menyampaikan bahwa mencintai Nabi Muhammad SAW itu akan menyebabkan orang yang mencintai menjadi mulia. Kenapa? Bukan karena cintanya yang besar, tetapi sosok yang dia cintai itu adalah hamba Allah yang paling mulia, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad yang memiliki derajat yang sangat tinggi. Sehingga kecintaan manusia, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad akan mengangkat diri kita. Karena sosok yang kita cintai itu istimewa, maka kualitas cinta kita juga akan menjadi istimewa. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Tentu banyak kekurangan yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, tetapi pada poinnya kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW seharusnya bisa mengantarkan kita kepada beberapa poin, yaitu kita tidak ingin membuat Nabi kecewa dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh sang kekasih, yaitu Nabi Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cinta itu akan menyebabkan seseorang untuk segera melakukan sesuatu yang menjadi kesukaan atau sesuatu yang dicintai oleh sang kekasih. Dan yang ketiga, cinta itu akan memberikan kekuatan untuk mau bersabar mendapatkan ujian dari sang kekasih. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.